Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kembali lagi berjumpa lagi bersama kami kelompok 3. Kelompok kami ada 5 orang. Yang pertama saya sendiri Abdul Jabar. Yang kedua saya sendiri Muhammad Zaki. Yang ketiga ada saya Delvina Dasari. Yang keempat ada saya Bella Sabitri. Yang kelima ada saya Dea Fitriani. Nah teman-teman, hari ini kami akan Baiklah teman-teman, hari ini kami akan melakukan praktikum ketiga pada modul 2, pengaruh deterjen terhadap perkecambahan. Dan dari kegiatan praktikum ini adalah mengamati pengaruh deterjen terhadap perkecambahan kacang hijau. Adapun alat dan bahan alat ada sendok teh 1 buah, kertas tisu secukupnya. Selanjutnya ada kertas timah dan ada mister skala milimeter, kertas untuk label untuk secukupnya, gelas kimia 1000 dan bubuk 1 gram. Baiklah teman-teman, kami akan membuat bahan deterjen bubuk. Pertama-tama kita ambil deterjen bubuk sebanyak 1 sendok dan kita tuangkan ke gelas kimia. Setelah kita tuang ke gelas kimia, kita tambahkan air sebanyak 1000 ml. Dan jangan lupa kita aduk sampai rata. Setelah itu kita tuangkan ke gelas piala sebanyak 500 ml yang berlabel 100%. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Teman-teman, selanjutnya kita ambil air hingga 1000 ml. Kemudian kita tuangkan pada gelas piala yang berlabel 50% sebanyak 500 ml. Setelah selesai, kemudian kita tambahkan lagi air hingga menuju 1000 ml air. Kemudian kita tuangkan pada gelas piala yang berlabel 25% sebanyak 500 ml. Selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Nah, baik, selanjutnya saya akan menuangkan air ke dalam tabung gelas kimia sebanyak 1000 ml. Lalu saya tuangkan ke gelas kimia yang ke label 15,2%. Selanjutnya, sama seperti tadi, menuangkan air sampai 1000 ml. Dan kemudian saya menuangkan ke gelas yang ke 6,25%. Lagi, kita tuangkan air sebanyak 1000 ml. Yang kemudian dituangkan ke gelas piala ke 3,1%. Baiklah, selanjutnya membuat larutan kontrol, menuangkan air ke gelas piala yang berlabel kontrol sebanyak 500 ml. Teman-teman, selanjutnya kami akan memasukkan kacang hijau yang telah kami rendam ini pada gelas kimia lainnya yang berlabel 1 sampai 6 dan juga pada kontrol. Baik, kami masukkan kacang hijau ini sebanyak 10 butir pada gelas label yang pertama. Lanjut ke label yang kedua, sama sebanyak 10 butir. Kemudian pada label yang ketiga. Selanjutnya pada label yang keempat. Kemudian label yang kelima. Ke label yang keenam. Dan yang terakhir pada label yang kontrol. Hanya akan menuangkan air bahan deterjen sebanyak 2 sendok kepada masing-masing. Label 1 sebanyak 2 sendok. Label 2 sebanyak 2 sendok. Label 3 sama saja 2 sendok juga. Dan ke label 4 2 sendok juga. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan-rekan saya. Selanjutnya
ke label yang kelima, kita tuangkan 2 sendok larutan deterjen ke label 5 dan juga ke label 6 sebanyak 2 sendok air deterjen. Baiklah, selanjutnya larutan kontrol sama saja 2 sendok. Nah, setelah selesai semua, di sini kami akan menutup pada gelas kimia lainnya ini dengan menggunakan kertas timah. Baik, langsung saja kita menutup setiap gelas kimia tersebut supaya ada udara. Baik, setelah selesai semua, kami menutup gelas kimia lainnya ini menggunakan kertas timah. Selanjutnya kami akan melakukan pengamatan selama 24 jam untuk kami amati apakah perkecambahan ini mengalami perubahan atau tidak. Nah, baiklah teman-teman, kali ini saya akan melakukan pengamatan terhadap masing-masing gelas kimia yang telah berlabel 1-6 dan juga pada kontrol. Nah, teman-teman bisa lihat. Nah, sekarang pukul telah menunjukkan 24 jam, berarti sudah pas untuk dilakukan pengamatan terhadap perkecambahan pada masing-masing gelas yang berlabel 1-6 dan juga pada kontrol. Baik, teman-teman, langsung saja kita buka pada gelas kimia yang berlabel 1. Baik, kita buka. Kemudian jangan lupa kita lakukan pengukuran. Nah, teman-teman, kita ukur. Nah, ternyata pada gelas kimia yang berlabel 1 ini masih belum mengeluarkan hilum dari cangkangnya. Berarti kita tulis menjadi 0 pada lembar kerja. Baik, kita tutup kembali untuk dilakukan pengamatan pada hari esok. Selanjutnya, teman-teman, kita buka pada gelas yang berlabel 2. Jangan lupa kita lakukan pengukuran. Gunakan mistar untuk mengukurnya. Nah, ternyata pada gelas kimia yang berlabel 2 ini hilumnya sudah banyak yang keluar. Setelah saya ukur, ternyata panjang akarnya mencapai 0,1 cm. Baik, kita tutup kembali. Selanjutnya, teman-teman, kita buka pada gelas kimia yang berlabel 3. Nah, begitu juga pada gelas kimia yang berlabel 3 ini, hilumnya banyak yang keluar. Kita ukur. Nah, teman-teman, ternyata setelah saya ukur, panjang hilumnya atau akarnya ini mencapai 0,2 cm. Kita tutup kembali. Baik, selanjutnya kita buka pada gelas kimia yang berlabel 4. Wow, teman-teman, ternyata pada gelas kimia yang berlabel 4 ini perkecambahannya sudah muncul semua. Kita ukur menggunakan mistar. Dan ternyata panjang akarnya mencapai 0,1 cm. Kita tulis pada lembar kerja 0,1 cm. Kemudian kita tutup kembali hingga rapat. Selanjutnya, teman-teman, kita buka pada gelas kimia yang berlabel 5. Nah, begitupun juga dengan gelas kimia yang berlabel 5 ini, teman-teman, ternyata perkecambahannya sudah muncul semua, hilumnya sudah keluar dari cangkangnya. Kita ukur menggunakan mistar. Nah, ternyata panjang akarnya mencapai 0,2 cm. Kita tulis 0,2 cm. Baik, selanjutnya kita tutup kembali. Selanjutnya kita buka pada gelas kimia yang berlabel 6. Wow, teman-teman bisa lihat bahwasanya pada gelas kimia yang berlabel 6 ini pertumbuhan kecambahnya sudah muncul semua dengan akar yang banyak tumbuhnya. Baiklah, langsung saja kita ukur menggunakan mistar. Kita ukur panjang akarnya. Ternyata, teman-teman, setelah saya ukur menggunakan mistar, pertumbuhan kecambah pada gelas kimia yang berlabel 6 ini menunjukkan akarnya sudah muncul semua, yaitu akarnya mencapai 0,2 cm. Baik, selanjutnya kita tutup kembali untuk dilakukan pengamatan pada hari besok. Selanjutnya kita buka pada gelas kimia yang berlabel kontrol atau sebagai pembanding. Nah, teman-teman, ternyata pada gelas kimia yang berlabel 6 ini kecambahnya sudah muncul semua. Baik, kita langsung saja mengukur panjang akarnya. Nah, ternyata, teman-teman, setelah saya ukur akar pada gelas kontrol ini akarnya sudah mencapai 0,3 cm. Teman-teman, di sini saya sudah mengamati pertumbuhan perkecambahan pada kacang hijau ini selama 24 jam. Nah, dapat saya simpulkan bahwasannya pada gelas kimia yang berlabel 5, kemudian dan 6 itu pertumbuhannya cepat walaupun menggunakan larutan deterjen. Nah, sedangkan pada kontrol ini menggunakan air biasa, ternyata pertumbuhan perkecambahannya semakin cepat dibandingkan dengan di gelas kimia lainnya. Nah, untuk itu besok kami akan melakukan pengamatan lagi selama 48 jam. Sekian dari saya.
Baiklah teman-teman, di sini sudah hari yang kedua. Nah, jadi proses hari yang kedua ini kami akan mengukur setiap pertumbuhan kacang kecambah yang sudah diproses kemarin. Nah, untuk yang pertama kami akan mengukur pada label yang ke-1. Nah, di sini bisa dilihat ini kecambahnya. Baiklah, kami akan ukur. Kita ukur teman-teman panjang akarnya menggunakan mistar. Nah, jadi teman-teman panjang akarnya sudah mencapai 0,5. Kami akan membuka yang label ke-6. Perkecambahan label yang ke-6 di sini banyak sudah mengeluarkan akarnya semua. Di sini kami akan mengukur satu saja perkecambahannya. Baiklah, kita ukur panjang akarnya teman-teman. Jadi teman-teman, setelah kami ukur ternyata akarnya mencapai 0,8 ml. Yang terakhir kami akan mengukur perkecambahan pada label kontrol. Nah, di sini kecambahnya menggunakan air biasa atau air alami. Nah, kecambahnya sudah muncul semua akarnya. Nah, pertumbuhan kecambahnya lebih bagus. Baik, kami akan ukur terlebih dahulu. Karena kita ukur panjang akarnya teman-teman. Nah, jadi teman-teman setelah kami ukur ternyata panjang akarnya mencapai 2 mm. Baiklah teman-teman, selesai sudah pengukuran pada kegiatan perkecambahan tadi. Selanjutnya kami akan menyampaikan kesimpulan pada praktikum kali ini yang akan disampaikan oleh teman kami. Baiklah teman-teman, dapat kami simpulkan bahwasannya dari kegiatan praktikum kali ini bahwasannya ternyata perbandingan antara perkecambahan menggunakan larutan deterjen, pertumbuhannya agak lambat dibandingkan dengan menggunakan air biasa. Nah, di air biasa ini pertumbuhannya sangat cepat teman-teman. Demikianlah kegiatan praktikum tentang perkecambahan kali ini. Semoga mendapatkan manfaat dan menambahnya wawasan kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.